Silakan duduk, shalom. Mari sidang jemaat kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 16. 2 Tawarik pasal yang ke-16. Ayat yang pertama mulai. Nanti kita akan bahas sampai ayat yang ke-13 atau 14. Tapi fokus kita adalah ayat yang ke-9, ayat yang sangat dikenal. Ya, fokus kita adalah ayat yang ke-9. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu, ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan di kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan upaya usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang, engkau akan mengalami peperangan. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kembali saya ingatkan, fokus kita adalah ayat yang ke-9, yaitu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, ini cerita di dalam zaman Raja Asa, yaitu Raja Yehuda. Dan pada waktu itu, Raja Asa atau Yehuda akan berperang dengan Israel. Dan menurut perhitungan, maka Israel akan mengalami kemenangan, yaitu Raja Baesa. Sehingga Asa mengalami ketakutan. Dan kemudian Raja Asa meminta pertolongan kepada Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Dia mengambil semua emas, perak, perbendaharaan di rumah Tuhan, bahkan di dalam istananya juga di rumah raja, semuanya dipersembahkan kepada Ben-Hadad. Sehingga Ben-Hadad kemudian berperang bersama dengan Raja Asa untuk mengalahkan Raja Baesa, yaitu Raja Israel. Dan hasil akhirnya adalah Raja Asa mengalami kemenangan. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kemudian firman Tuhan
dinyatakan. Yang jadi masalah adalah Raja Asa sudah meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu mengandalkan Tuhan. Sekarang dia mengandalkan manusia. Sidang jemaat, kalau kita membaca hal ini, mungkin kita akan mengatakan, kok bisa ya? Orang sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Sudah diberkati Tuhan. Dari awal ketika orang-orang tidak mau memperhatikan, tidak ada yang menolong, berseru kepada Tuhan, kemudian diberkati Tuhan. Tetapi sekarang kok bisa ya meninggalkan Tuhan? Ya. Nah, ini juga yang dialami oleh Raja Asa. Raja Asa meminta pertolongan Ben-Hadad, bahkan dikatakan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Bukankah itu untuk Tuhan, untuk para imam, untuk orang-orang miskin? Semuanya diambil hanya untuk minta tolong kepada Ben-Hadad. Ya, dia mengalami kemenangan. Tetapi perhatikan, setelah dia mengalami kemenangan, ayat 7 mengatakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Banyak orang tidak mengerti akan rencana Tuhan. Lihat bahwa Tuhan memperhatikan kita, apapun masalah kita. Ya. Kan Raja Asa terjepit, tetapi itu pun diperhatikan Tuhan dengan tujuan ketika Raja Asa mengambil tindakan yang tepat, Tuhan sudah mempersiapkan kuasanya untuk dilimpahkan. Seringkali ketika kita kekurangan, sebenarnya pada waktu itu juga Tuhan sedang mempersiapkan berkat. Tetapi seringkali kita mengambil tindakan yang keliru. Sehingga berkat itu tetap tertahan. Dan kita dinyatakan orang berdosa. Kenapa? Karena seharusnya mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tetapi kita sekarang mengambil tindakan mengandalkan manusia dan tidak berseru kepada Tuhan. Mungkin kita katakan, toh hasil akhirnya kan sama. Masalah saya selesai. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya Tuhan sudah punya rencana. Sebenarnya Tuhan sudah mau memberikan pengalaman kepada kita yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Itu tujuannya. Sehingga akibatnya walaupun kita ini menyelesaikan masalah kita, tetapi kerohanian kita tidak mengalami kemajuan. Atau bahkan kemudian akan stagnan di sana, tetap terus. Atau roh kita akan semakin tidak menyala, semakin padam. Berarti ketika kita tidak maju dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita tetap tidak bisa stabil. Pasti kalau tidak maju, kita akan mundur. Itu secara rohani. Kalau secara jasmani, kita mungkin katakan, enggak kok saya tidak mundur. Secara jasmani pun, kita katakan tidak mundur. Ya. Kita nabung di bank tidak dipakai, kita katakan enggak berkurang. Tapi ingat, semakin lama, nilai uang itu semakin berkurang. Bahwa kita itu harus terus maju, mengerti akan rencana Tuhan dan bertindak sesuai dengan rencana Tuhan itu. Ayat 9 mengatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang dengan syarat mereka itu sungguh-sungguh dengan Tuhan.
segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-7. Dikatakan, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tangan. Berarti Anda lihat di sini bahwa keinginan Tuhan sebenarnya bukan hanya Raja Asa itu mengalahkan Raja Baesa, ya, tetapi juga rencananya adalah Ben-Hadad Raja Aram pun akan diserahkan. Bayangkan kita getunnya kita kalau kita di posisi Raja Asa. Seharusnya Ben-Hadad yang akan menyerahkan upeti kepada kita, sekarang kita ternyata, iya kan? Itu getun. Ya. Mungkin kalau kita di posisi Raja Asa, Tuhan sih salah, kok gak kasih tahu dari awal? Ya. Tetapi inilah kehidupan kekristenan, bahwa sebelum bertindak, kita sungguh harus mencari wajah Tuhan. Bukan kalau sudah kadung. Ya, bukan. Oleh karena itu tadi pagi kita sudah membahas bahwa sebenarnya Tuhan tidak ingin kita sampai dalam taraf kita mengalami sakit berseru pada Tuhan untuk disembuhkan. Karena Tuhan menginginkan kita membangun manusia roh kita, sehingga firman kesembuhan itu menguasai tubuh kita dan kita selalu sehat. Tuhan sebenarnya tidak merencanakan kita berseru, Tuhan tolong berkati aku dengan keuangan. Kenapa? Karena Tuhan mau membangun manusia roh kita, sehingga firman soal kelimpahan itu akan bekerja dengan kuat dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu kekurangan. Tetapi sering kali kita tidak lakukan itu, kita hanya bisa berseru ketika masalah sudah datang. Nah, rencana Tuhan melimpahkan kekuatannya, kuasanya kepada secara khusus di sini, kepada Raja Asa. Sehingga Raja Asa akan mengalahkan Raja Baesa, dan kemudian mengalahkan Raja Ben-Hadad, Raja Aram. Tetapi itu tidak terjadi karena Raja Asa dulu mengandalkan Tuhan, sekarang sudah tidak mengandalkan Tuhan. Jangan remehkan kalimat ini. Dulu mengandalkan Tuhan, sekarang tidak mengandalkan Tuhan. Jangan remehkan. Karena kebanyakan orang akan punya pengalaman atau sedang dalam pengalaman seperti itu. Nah, yang mengenaskan adalah ini, bahwa Raja Asa ini di usianya yang sudah mulai tua ternyata semakin bebal. Tidak bisa memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu. Karena di sini dikatakan, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Artinya jauh lebih besar daripada kekuatan Raja Asa. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau, perhatikan, karena engkau bersandar kepada Tuhan. Ayo kita lihat perbandingannya kekuatan Raja Asa dan Raja Ethiopia, tentara Ethiopia. 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8, 9, kemudian akibat dan tindakan Raja Asa ayat yang ke-11. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya, lihat, 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah.
Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Hanya 500.000 lebih, ya, tentara dari Raja Asa. Bandingkan ini orang Ethiopia, Serah. Orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka, melawan Raja Asa dan tentaranya, dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Bayangkan 500 lah sederhananya. 500 melawan 1.000.000. 500.000 melawan 1.000.000. Tetapi lihat di sini. Tindakan Raja Asa. Lalu Asa menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan ini. Berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan, perhatikan, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lihat di sini. 500.000 melawan 1.000.000 ditambah dengan Tuhan. 500.000 dengan Tuhan bisa membuat yang 1.000.000 itu melarikan diri. Raja Asa mengatakan, "Kami bersandar kepadamu." Sudah pernah dilakukan. Bahwa ketika Raja Asa bersandar kepada Tuhan, sekalipun secara kasat mata dia pasti kalah, tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, maka dia mengalami kemenangan. Bukankah seharusnya kalau sudah mengalami seperti itu bisa menjadi patokan kita bahwa mengalami masalah yang sama, Tuhan pasti akan tolong lagi. Ketika para murid ditanya oleh Tuhan, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Dan para murid langsung katakan, tuh dengar, itu nyindir kita itu. Kita tidak bawa roti. Dan Tuhan Yesus mendengar itu, tahu akan hal itu. Dia katakan, ada apa kamu kok masih ngomong soal roti? Kok masih takut soal roti? Tidak ada roti. Tidak ingatkah ketika aku mengadakan dari 5 roti, itu aku gandakan menjadi cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Sederhananya dari 5 roti jadi 5.000 lebih. Tidak ingatkah kalian setelah itu bukan satu kali untuk terakhir kali. Ketika kalian kekurangan makanan juga, 7 roti aku gandakan menjadi 4.000 lebih roti. Kok sekarang masih takut lagi? Kok masih khawatir? Jadi yang pertama yang kita pelajari, bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai dulu kita bersandar pada Tuhan, sekarang tidak bersandar pada Tuhan, justru bersandar kepada manusia. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Yang kedua, jangan sampai kita tidak memetik pelajaran dan menjadikan itu pedoman hidup kita terus-menerus. Dari pelajaran pengalaman masa lalu, di mana Tuhan sudah berkarya mengadakan mujizat, kita harus tahu bahwa itu pun akan dikerjakan lagi ketika kita membutuhkan hal yang sama.
Tuhan kita tidak berubah. Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi ada dua hal. Hati-hati dengan iman kita. Paulus katakan, jangan biarkan orang menggeser imanmu. Digeser. Mungkin kita, kan wajar. Namanya kita bersosialisasi. Kita butuh sesuatu pertolongan, kita minta tolong. Oh iya. Tetapi ingat, biasakan peka dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mau dijadikan ban serep yang terakhir. Ya, itu yang jadi masalah. Ketika kita masih mempunyai uang, kita ngandalkan uang kita. Ketika kita masih punya jabatan, kita ngandalkan jabatan kita. Semua yang ada di dunia ini, kekuatannya terbatas. Uang kita terbatas. Tubuh kita pun mau olahraga bagaimanapun, makan vitamin, makanan bergizi bagaimanapun, kekuatannya terbatas. Ya. Kita punya satpam 5 untuk jaga. Ingat, kemampuan mereka pun terbatas untuk menjaga keamanan kita. Lalu kita dijaga 5 orang. Aman. Megang pistol semua. Penjahat ada yang masuk. Kita makan bakso, tersernak, mati. Iya kan, pentol kan bisa kan? Mati. Lu dijaga 5. Hanya dengan pentol bakso mati juga. Maksud saya ini terbatas. Kita sungguh harus mengandalkan Tuhan. Jangan mau digeser. Kemudian, ayo posisikan diri kita sebagai orang yang dulu bersandar pada Tuhan dan sekarang tidak bersandar kepada Tuhan lagi. Bisakah kita mengerti, merasakan kesedihan, kemarahan hati Tuhan? Iya, kalau Tuhan tidak setia, kita bisa bertindak cari pertolongan yang lain. Sudah jelas Tuhan setia. Bahkan ayat 9 mengatakan, mata Tuhan itu secara sederhananya mengawasi siap-siap untuk nolong kita, siap-siap melimpahkan kekuatannya, siap-siap melimpahkan kekayaannya. Dia sudah siap, itu loh. Dan kita tidak nyapa sama sekali ke Tuhan, tidak menghiraukan Tuhan. Pernah Anda punya pengalaman seperti ini? Mau nyapa atau ngomong ke orang, orang itu ngomong ke orang lain. Tidak lihat kita. Untung belum keluar suara. Baru mangap. Ya kan, mulutnya kan. Kalau sampai keluar suara kan malu. Anda bisa bayangkan posisi Tuhan lagi siap-siap. Ini kesembuhan, ini kelimpahan. Sudah siap-siap, ngomong aja, lihat aku limpahkan. Dan ternyata kita tidak melakukannya. Itulah posisi hati Tuhan yang harus kita mengerti. Ayat 8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Besar. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ya. Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Ini raja
dikatakan oleh seorang pelihat, yaitu Hanani, engkau sudah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Iya, karena orang tahu, Ben-Hadad tahu bahwa Raja Asa itu penakut. Raja Asa itu tidak punya kekuatan. Dia minta tolong, memberi upeti. Yang jadi masalah adalah setiap raja di zaman dahulu pasti mempunyai keinginan untuk memperluas daerahnya. Dia tahu bahwa Raja Asa kalah kekuatannya dengan dia. Seandainya Raja Asa bersandar kepada Tuhan dan mengalahkan Raja Baesa. Seandainya juga pada waktu itu ketika Baesa sudah kepepet, dia minta tolong kepada Ben-Hadad, maka Ben-Hadad dan Baesa akan dikalahkan oleh Raja Asa. Maka saya percaya ayat ini akan berkata begini, mulai sekarang engkau tidak akan mengalami peperangan lagi. Kenapa? Karena musuh-musuhmu sudah melihat kemampuanmu. Engkau tidak bisa diremehkan. Engkau dihargai, engkau dihormati, engkau ditakuti. Tidak akan ada orang bangsa lain yang berani berperang dengan engkau. Engkau akan punya negara yang aman. Tetapi itu tidak terjadi. Jadi kita lihat di sini bahwa rencana Tuhan sebenarnya adalah Raja Asa mengalami keamanan di seluruh daerah kerajaannya. Ada kesejahteraan, ada ketenangan, ada kemajuan perekonomian. Itu rencana Tuhan. Sama dengan kita sekarang. Rencana Tuhan atas hidup kita adalah kita mengalami keamanan. Mau secara kesehatan, mau secara keuangan, mau secara keamanan jasmani terhadap penjahat, Tuhan menginginkan kita mengalami keamanan. Andalkan Tuhan, sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Karena uang kita, kemampuan kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya kita andalkan. Saya melayani di sebuah persekutuan doa dan kalau saya melayani di tempat itu lucu. Selalu ada seorang dokter spesialis onkologi. Ya. Dia selalu datang, senyum ke saya. Ada apa dok? Saya tanya. Biasa Pak, doakan saya. Saya ini penyakit saya jantung, koroner, ginjal, ya darah tinggi. Pokoknya lengkap. Namanya dokter. Ya kan? Lengkap. Lu ini dokter minta didoakan. Berarti kemampuan manusia itu terbatas. Yang kelihatan sekali bahwa kemampuan kita terbatas. Ya. Bawa 500 rupiah aja ke surga atau ke neraka, kita tidak bisa kok. Tidak bisa. Terbatas. Tidak ada kan orang kan mau mati kemudian masih gali dulu kuburannya sendiri. Kemudian tidur dan pamit, dah. Seandainya ada tidur dulu di kuburan, yang mau nutup siapa? Berarti kan memang kemampuan kita ini terbatas. Lucu ya, ketika kita tahu bahwa diri kita ini loh kita, tidak bisa apa-apa. Ada yang bisa kita sandari, yaitu Tuhan. Dan kita tidak mau. Oleh karena itu, betapa pantasnya kita dikatakan seperti ini. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Sederhananya, engkau bodoh. Ada pribadi yang bisa diandalkan
tidak engkau andalkan, malah engkau mengandalkan orang lain yang tidak jelas bisa diandalkan atau tidak. Mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dan raja ini, lihat di sini ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sidang jemaat, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, dan ada hamba Tuhan atau Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Ingat, ketika kita terbiasa tidak mengandalkan Tuhan, maka kita juga tidak akan menerima firman Tuhan itu. Yang ada adalah kita gampang tersinggung. Di sini coba lihat Raja Asa. Dikatakan sakit hatilah Asa. Karena saya sederhananya, karena ditegur, karena dikatakan bodoh lagi. Padahal memang bodoh, kan tidak mungkin kan. Kalau bodoh dikatakan, kamu itu pinter, karena pinter. Nah, tidak mungkin. Sakit hati. Sakit hati. Anda yang punya sakit hati, terhibur. Ada temannya, Raja Asa. Lu temannya raja lu. Ya, bukan soal kayanya temannya raja, sakit hatinya. Ya. Sakit hati. Kemudian marah. Orang yang sakit hati nyimpen, mendem, itu gampang marah. Ya. Ketika kita sudah sakit hati, kecewa, marah, maka lihat di sini, tindakannya itu, dia memasukkan Hanani pelihat itu ke dalam penjara. Pada waktu itu juga Asa menganiaya juga beberapa orang rakyat. Hati-hati dengan tindakan sakit hati dan amarah, karena ini akan merembet kemana-mana. Ya, ditegur oleh seorang pelihat, bukan hanya pelihatnya yang dapat amarah, dapat hukuman, tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa pun, itu juga kena juga. Anda perhatikan ketika suami marah kepada istri, atau istri marah kepada suami, dan itu belum diselesaikan. Ingat loh, hanya suami istri. Bukankah anak-anak juga itu akan kena yang ada di sana, di lingkungan rumah itu? Kita tidak sedang marah kepada anak loh. Tetapi anak-anak bisa rasakan. Tidak enak. Ini harus hati-hati sudah anak-anak ya. Kalau sudah suami istri tengkar, papa mama tengkar, anak-anak juga harus hati-hati. Karena ini hanya masalah waktu ya. Ini akan merembet ke anaknya. Jadi ketika kita sudah lihat papa mama tengkar, usahakan anak-anak jangan berbuat salah sedikit pun. Itu akan meledak nanti. Ya. Bayangkan ini marah kepada pelihat, rembetannya rakyat juga kena. Sama kok. Pokok Anda kalau pelihara kemarahan, ingat kemarahan itu akan merembet kemana-mana nantinya. Ya. Jangan biarkan sakit hati, amarah itu memenuhi hati kita. Lebih baik bersukacitalah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terjemahan Alkitab, terjemahan kita ini mengatakan hati yang gembira adalah obat. Padahal terjemahan yang tepat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Berarti Anda harus minimal hati Anda bergembira sehari 3 kali. Atau 4 kali. Ya, ketawa aja sendiri. Tetapi ada loh kan ya. Ada kan kursus ketawa kan? Ada. Ya kalau lagi iseng cari dan ikut. Tapi saya percaya kok kalau GPPS gampang. Sediakan prasmanan semuanya ketawa. Ya kita lihat lagi. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah, ketika kita tidak bertobat, maka kita akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Terus kita akan berkutat di sana. Baru ketika kita bertobat, baru kita akan berhenti melakukan kesalahan yang sama. Lihat dulu masalah besar. Iya, masalah besar. Ya. Tetapi sekarang di usianya yang sudah tua, ya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15 tentang Raja Asa dikatakan pada masa tuanya Raja Asa mengalami sakit pada kakinya. Dan dia bukan berseru pada Tuhan, dikatakan ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Dan akibatnya Raja Asa mati. Mati dengan penyakit di kakinya itu. Loh ini kan sebenarnya tidak masuk akal. Hanya kakinya sakit, gara-gara tidak minta pertolongan Tuhan, lari ke tabib, mengandalkan tabib, mati. Mati. Kan kalau kaki sakit kan jauh kan dari nyawa itu jauh, ya. Kalau sudah ginjal, ya kan, kanker kan, ya diabetes, bisa. Tapi kalau hanya sakit kaki, ya kan, nyongkronyo jauh dari mati. Tetapi saya merasa begini bahwa ketika Raja Asa sakit pada kakinya, Tuhan pun sedang memperhatikan Raja Asa. Kalau dia berseru padaku, aku akan langsung sembuhkan. Tetapi Raja Asa tidak nangkap lagi. Dia diizinkan oleh Tuhan masuk dalam keadaan yang sama. Artinya, apakah dia akan mengandalkan Tuhan atau orang lain? Ini keadaannya sama. Ya. Walaupun masalahnya beda, tetapi sebenarnya pemecahannya sama. Tinggal pilihan yang benar aja. Apakah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia lagi? Dan Raja Asa keliru lagi. Sudah pernah salah, kok salah lagi? Sehingga akhirnya Raja Asa mati. Sungguh ayat 12 bagian akhir ini sangat mengenaskan. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Dari firman yang tertulis ini saja, kita kan bisa tangkap sebenarnya maksudnya bahwa Allah ingin Asa mencari pertolongan kepada dia.
tetapi asa tidak melakukannya. Sidang jemaat, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sepenuh hati, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak? Ingat, kehidupan kita tanpa pertolongan Tuhan bahaya, ya, bahaya. Saya tadi pagi baca WA, mungkin sudah malam yang nulis dengan foto-fotonya. Seseorang yang sangat kaya. Ketika saya pergi ke sebuah kota dan nginep di rumahnya, sopirnya katakan begini. Saya tanya, di rumah itu sopirnya ini bersihkan mobil. 4, waktu itu 4. Saya bilang, ada apa kok dibersihkan semua? Berapa sih mobilnya? Alah Pak, sisa 7 Pak. Dia bilang, loh ini mobil Kijang Innova semua. Sisa 7. Ya. Enak Pak sekarang, 7. Dulu 16 Pak. Dulu 16. Itu di ruang tamunya yang namanya roda. Banyak numpuk. Dia sukanya pokoknya beli langsung rodanya diganti. Gitu ya. Tadi malam istrinya WA saya. Para donatur, bisakah menolong suami saya? Karena ada masalah dengan matanya, butuh operasi dan kami hanya dapat potongan separuh. Bisakah menyumbang atau memang kalau dianggap pinjaman nanti saya akan cicil? Tidak sampai ratusan juta loh, sampai seperti itu. Sidang jemaat yang saya mau katakan, sekaya apapun kita, ketika kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hati-hati. Selain kita berhadapan dengan roh jahat, kekuatan yang mau menghancurkan kita, kita berhadapan dengan Tuhan yang tanda kutip kecewa. Karena sebenarnya Tuhan mengharapkan kita berseru kepada Dia. Ternyata kita berseru kepada yang lain. Dengarkan firman Tuhan yang mengatakan, ingat, Tuhan Allahmu Esa. Kasihilah Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Kita seringkali fokus kita kasihi Tuhan. Seharusnya fokus kita adalah ingat Tuhan kita Esa. 1, bukan 2, bukan 3. Artinya Tuhan inginkan kita fokus sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ngeri di sini. Ya, ngeri. Kita sudah mengalami COVID sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Kelihatannya ini akan ada perayaan ulang tahun yang kedua. Ya. Moga-moga tidak muncul yang lain ya. Cukup yang satu ini. Dengan yang satu ini aja, sudah kelihatan kok kita tidak berdaya. Tetapi jujur, berapa banyak dengan hal seperti ini pun kita tidak berbalik kepada Tuhan. Banyak. Nunggu apa? Masihkah kita nunggu vonis dari dokter? Tinggal seminggu lagi baru kita mau bertobat. Jangan. Sidang jemaat, sore petang ini kita belajar bahwa Tuhan sebenarnya mempunyai rencana yang sangat baik.
Dia selalu siap untuk segera melimpahkan kekuatannya, kemampuannya, kekayaannya kepada kita. Kalau kita berseru dan mengandalkan Dia. Ingat, setelah Tuhan tolong, tetap Anda harus sungguh hati-hati supaya tetap bisa bersandar lagi kepada Tuhan. Jangan teralihkan. Bahkan sampai dalam hal yang terkecil pun. Sakit kaki saya katakan kan, yang terkecil pun. Andalkan Tuhan. Jangan sombong. Hanya masalah kecil. Ya, jangan. Belajar andalkan Tuhan. Oleh karena itu paling gampang. Ada masalah besar atau kecil. Bahkan tidak ada masalah. Bangun pagi dan berdoa. Ini cara paling gampang. Ya. Paling sederhana untuk membuktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Dengan kita berdoa setiap pagi. Bukankah sebenarnya yang kita akui adalah begini, Tuhan, aku bersyukur, tetapi aku juga tidak mampu untuk menjalani kehidupan hari ini. Tolong, pimpin, lindungi, dan sebagainya. Doa di pagi hari sebenarnya mau mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu. Aku minta pertolongan. Sebenarnya itu doa di pagi hari. Belajar mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan sudah terbukti. Malam hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Kasih-Nya sudah terbukti. Anda bisa mendengar ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai. Dia bisa diandalkan untuk sakit penyakitmu. Dia bisa diandalkan untuk rasa tertolakmu. Dia bisa diandalkan untuk sakit hatimu. Dia bisa diandalkan untuk kekuranganmu. Dia bisa diandalkan untuk segala hal. Yesus katakan sudah selesai.